Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, siapkanlah hatimu untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, Injil pada hari ini mengisahkan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendaki sebuah gunung yang tinggi. Apakah Anda pernah mendaki gunung? Jika belum, cobalah sesekali mendaki gunung bila situasi memungkinkan. Tidak harus gunung yang tinggi. Mendaki gunung adalah pengalaman yang luar biasa. Bukan saja karena pemandangan alam yang indah, tetapi karena ada tawa dan tangis saat mendaki gunung, ada kebanggaan dan kelelahan, ada sukacita dan luka, ada kesejukan dan kedinginan, ada debu dan angin segar, ada batu dan lain-lain. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mendaki gunung yang tinggi. Pertanyaannya, untuk apa? Mengapa Yesus mengajak kita mendaki gunung? Apakah Yesus suka mendaki gunung? Kita sering mendengar dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahwa gunung adalah salah satu tempat yang istimewa. Misalnya Gunung Moria, tempat Abraham hendak mempersembahkan Ishak anaknya. Gunung Sinai, tempat di mana Musa menerima 10 perintah Tuhan. Gunung Karmel, tempat di mana Elia membela nama Tuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yesus sering juga berdoa dan mengajar dari atas gunung atau bukit. Gunung memiliki arti yang sangat istimewa dan mendalam. Pengalaman istimewa itu yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang berubah rupa penuh keagungan. Mereka menyaksikan hadirnya 2 tokoh besar, Musa dan Elia. Lebih dahsyat dari itu semua adalah suara Bapa sendiri. "Inilah anak
yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah bagian paling penting dari perjalanan mereka, karena sabda Bapa melebihi segalanya, bahkan lebih berharga daripada emas tua sekalipun. Sabda Bapa sangat singkat dan jelas. Tugas kita adalah mengakui Yesus sebagai anak terkasih Bapa. Jangan ragu lagi, meski ia harus wafat di salib. Kita juga harus mendengarkan Dia. Apapun yang terjadi, kita akan mengalami peristiwa yang sama bila kita mau setia mendengarkan Yesus sepanjang hidup kita. Pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, Tuhan Yesus mengajak kita mendaki gunung. Puasa dan pantang, doa dan amal kasih adalah jalan menuju puncak gunung itu. Meskipun berat dan tidak mudah, kita harus terus mendaki. Berhenti pantang dan puasa, berhenti beramal kasih dan berdoa, kita tidak akan pernah sampai ke puncak gunung Tuhan. Maka, mari kita terus mendaki dan jangan berhenti. Tidak perlu takut, kita tidak sendirian. Tuhan Yesus adalah leader di depan dan sweeper di belakang kita. Kita tidak akan tersesat, apalagi masuk jurang. Mari terus melangkah meski lapar dan haus mendera. Mari terus berjuang untuk berpantang dan berpuasa meskipun banyak godaan. Teruslah beramal kasih meski kita sendiri tidak hidup dalam kelimpahan, dan teruslah berdoa meski tampaknya Tuhan sering tidak mempedulikan jeritan dan air mata kita. Semakin tinggi mendaki, angin juga akan semakin keras dan dingin. Namun saat sampai puncak, kita akan lupa semua kelelahan dan penderitaan. Di puncak, semua akan terasa indah. Di puncak, kita akan bertemu Tuhan dan mengalami kemuliaan. Masa Prapaskah adalah saat untuk bertobat. Bila dosa adalah keputusasaan dan berhenti mendaki, maka pertobatan adalah terus berjalan. Semoga